Oke, baik, kembali lagi kita pada skate berikutnya, di mana saya akan mencoba bertanya kepada Bu Riri selaku Ketua Komisi C terkait konteksnya pembangunan ini, pembangunan yang ini kita upayakan kan nyaman ini Bu Riri, ya kan, Kota Yogyakarta dengan adanya penataan dan lain sebagainya ini lebih nyaman. Namun nyaman saja saya kira tidak cukup ya. Nah, bagaimana konteks membangun secara holistik ini disambungkan dengan kepentingan keamanan ini Bu Riri. Nah, bagaimana keamanan, karena saya mendengar di beberapa negara atau di beberapa kota ini akan didatangi oleh banyak orang apabila jaminan keamanannya juga cukup mumpuni atau cukup menjaga keamanan tamu yang datang ke kota itu. Nah, konteksnya seperti apa ini Bu Riri? Iya, jadi kalau keamanan di kota Yogyakarta ya, ini saya mungkin bicara CCTV. CCTV yang ada di kota Yogyakarta ini, apalagi yang milik pemerintah kota, itu hanya mengatur terkait lalu lintas. Tetapi bila memungkinkan, misalnya ada tindak kejahatan yang ada di sekitar situ, CCTV dari Dinas Perhubungan ini khususnya, itu kadang-kadang diminta dipakai oleh kepolisian. Jadi sebenarnya tidak hubungan dengan teman-teman aparat kepolisian gimana? Apakah juga sudah tersedia di pemerintah kota bekerja sama dengan Polresta lah? Iya, sepertinya sih sudah bekerjasama ya Pak, karena memang setelah setiap ada tindak kejahatan yang memang memerlukan CCTV, itu selalu berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan. Gitu. Jadi sebenarnya CCTV yang ada di kota Yogyakarta itu hanya untuk mengatur. Sepengetahuan Bu Riri sudah ada berapa spot CCTV? Jadi belum begitu banyak ya Pak. Cuma di kota Jogja itu ada 60 simpang. Baru 30 simpang yang ada ATCS-nya. Baru separuhnya belum. Karena kan ini terbatas anggaran ya. Jadi kemarin sudah menganggarkan juga karena ada refocusing, dialihkan untuk penanganan pandemi. Dan itu difasilitasi juga ada comment centernya apa ada comment center di pemerintah kota atau di Polresta? Di pemerintah kota. Ada comment centernya? Iya ada. Jadi kami itu, tapi setahun kemarin melakukan kegiatan juga ke lapangan terkait pengaturan lalu lintas ya Pak ya, ATCS yang ada di kota Yogyakarta. Dan memang sih cukup bagus juga, tetapi memang perlu ditambah, perlu. Karena dari 60 simpang baru 30 Pak yang sudah dipasang. 60 simpang itu baik simpang besar maupun simpang kecil, iya. Dan itu memang sangat penting sekali untuk mengatur, apalagi di kota Jogja. Apalagi kedepannya kalau misalkan comment centernya itu langsung terkoneksi di polsek itu, saya kira juga akan makin bagus lagi ya, seperti itu. Jadi harapan kita pandemi segera selesai ya Pak ya, agar hal-hal yang dibutuhkan oleh dinas-dinas terkait itu bisa kita atasi. Karena itu teratasi dengan anggaran sih sebenarnya. Tinggal anggarannya. Anggarannya juga tergantung anggarannya. Baik, ini anggaran ini menarik Bu Riri. Kira-kira ada nggak sih inovasi dari pemerintah kota, terutama di mitranya Bu Riri, mencarikan budget-budget yang itu bisa dikerjasamakan dengan pihak lain yang tidak membebani anggaran belanjanya pemerintah kota ini, kira-kira ini belum? Kalau kami sih sebenarnya dari teman-teman komisi ya Pak ya, ingin sebenarnya ada raperda terkait CSR. Kita kan CSR-nya banyak nih Pak, tapi kan kita tidak ada aturannya atau tidak ada peraturannya terkait CSR. Karena belajar di wilayah lain, kalau kita misalnya studi banding, wilayah lain itu sudah ada perda CSR. Jadi kan akan kelihatan nih berapa. Tapi kan begini Bu, ada satu hambatan. CSR itu kan rata-rata dikaitkan dengan polusi lingkungan atau adanya dampak kegiatan dari sebuah perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan, baik itu kebisingan, terus polusi udara dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jogja kira-kira
gimana? Ya mungkin karena belum pernah ya Pak ya, karena kita kan gitu tidak ya. pernah terlibat ya Pak ya, kita tidak pernah terlibat. Apa sih yang ada CSR? Salah satu contoh tadi saya di awal saya bilang bahwa dari OPD terkait bahwa bilang nanti akan menggunakan dana CSR untuk membangun apa namanya tadi kedai-kedai atau apa itu yang untuk pedagang kaki lima di wilayah Sudirman. Tidak terjadi ya? Atau belum belum, terjadi? belum. Belum terjadi. Kan kita nggak ngerti ini CSR dari mana gitu kan. Taunya nanti ini sudah Nanti dibangun. warung sate di situ atau warung kaki kambing CSR-nya SGM. Iya itu. Nah, itu salah satu ya. Nggak nyambung ya. Tapi memang itu kan juga sedikit membantu ya Pak ya. Tapi yang kalau penting kan ada niatan. ada untuk niatan, ke sana. iya benar. Sebenarnya sih ke arahnya situ. Tapi sih mendorongnya ke sana. Tapi ya nanti kan itu bisa Ya, dibicarakan. yang pasti ada ya. rencana ke depan baik secara secara infrastruktur maupun secara aturan ini disandingkan Iya, ada benar. keterlibatan. Ya yang pasti saya sepakat dengan jargon kota yang aman, pasti juga di situ ada kenyamanan yang dirasakan baik oleh warga masyarakatnya maupun tamu yang hadir ke kota Jogja. Ya, benar. kalau ada apa-apa cepat tertangani dan mereka tidak ada rasa was-was untuk datang ke kota Yogyakarta kan gitu ya. Kembali lagi ke Jogja lagi Iya, ya. kembali lagi ke Jogja untuk bisa diinikan. Wah ini menarik Bu Riri, artinya menguasai. Saya saja tidak pernah menghitung kalau ada 60 simpangan besar kecil di kota Yogyakarta ini yang juga perlu diwaspadai juga kan. Tetapi kan yang namanya CCTV mungkin kan bisa nanti setiap kegiatan usaha dibebani untuk memasang CCTV untuk memonitor lingkungannya dan lain sebagainya. Ini bukan untuk kita kan, ini untuk semuanya ya, bukan untuk tokonya atau gerainya juga aman, bisa terkontrol dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa terkoneksi ke command center di tempat-tempat misalkan kepolisian atau di Satpol PP seperti itu. Kedepannya seperti itu ya Pak ya. Ya. Ini baik, jadi artinya mewujudkan kota Yogyakarta yang asri, nyaman, aman, sehingga itu tadi rasa ngangen untuk balik ke Jogja ini Selalu ada. Selalu ada. Iya. Iya. Nah, Bu Riri, ini kita sudah di penghujung pembicaraan, tetapi juga kita ini sedang berada di penghujung akhir tahun, di puncak-puncaknya musim hujan. Ini sekitar 2 minggu ini kota Jogja ini selalu mendung, meskipun tanpa hujan, Bu. Ya, mendung tanpa udan, ya kan itu. Tetapi dari 2 minggu ini ada satu kejadian yang kemarin hampir saja menelan korban jiwa, adanya longsor. Nah, dan kita ketahui di kota Jogja ini ada 3 aliran sungai yang sebetulnya dikatakan besar juga tidak, dikatakan kecil juga, kalau pas banjir airnya membahayakan. Itu ada Kali Winongo atau Sungai Winongo, di tengah ada Sungai Code, di sisi timur ada Sungai Gajah Wong. Nah, Bu Riri, bagaimana keterlibatan dan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan juga tim Damkarmatnya ini, pemadam kebakaran dan penyelamatan, kesiapsiagaannya seperti apa ini menjelang akhir tahun, di mana masa musim penghujan itu diramalkan menurut BMKG puncak-puncaknya masih sampai dengan bulan Februari sampai dengan Maret. Dan kita tahu sama-sama unsur pemerintahan daerah, kita tahu perlakuan anggaran ini kan tidak bisa semata-mata di situ. Ini gimana ini, Bu Riri? Iya, terima kasih Pak. Terkait yang longsor kemarin itu ya, sebenarnya wilayah Terban itu mungkin dari SPBU itu Bapak tahu ya, Simanjuntak itu kedepannya tuh nanti akan diadakan penataan. Itu kan kecil tuh jalan, itu nanti dibuat besar. Kayak jalan inspeksi begitu? Iya, contoh seperti Kali Mambu itu ya Pak ya, dulu kan itu ada sungai. Nah itu nanti ditutup jadi jalan. Nah di situ akan mulai setelah dibuat jalan, nanti misalnya ada kegiatan pembangunan, jadi penataan sungai itu nanti sampai ke Sarjito.
Salah satunya terban tadi yang longsor tadi. Nah, harapan kita nanti ke depannya setelah itu ditata, sudah dibuat jalan di situ, nanti Berapa meter rencana itu lebarnya? Lebar jalan? besar Pak, kalau meter saya begitu lupa ya, tapi itu nanti alat berat bisa masuk. Nah, gitu. fungsinya adalah begitu alat berat bisa masuk, itu penataan itu nanti akan bagus di daerah situ. Salah satu mungkin mengatasi longsor yang kemarin memakan korban. Nah, terkait BPBD saat ini BPBD Kota Yogyakarta sudah menyelesaikan 15 pembentukan KTB, Kampung Tangguh Bencana. Jadi udah 15 yang dibentuk di akhir November kemarin, akhir Oktober sudah terbentuk. Jadi kalau dihitung sudah ada 130 KTB di Kota Dari berapa Yogyakarta. kampung itu? Dari Targetnya. 167. 160 Jadi masih kampung, sekitar masih 30-an. 30 lagi Ya, ya. mudah-mudahan di tahun 2025 sudah selesai ya, karena memang anggarannya cukup besar Pak. Karena pembentukan KTB ini tidak hanya dibentuk, tapi nanti mereka mendapatkan dibekali sarana ya, dan prasarana. Misalnya kendaraan roda 3 itu dan lain-lain. Nah, harapan kita setelah adanya KTB ini, misalnya ada bencana di wilayah, mereka bisa menyelesaikan permasalahannya dulu sebelum BPBD datang. ditangani ke sana ya. Kalau terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, saat ini sudah menyelesaikan kegiatan sosialisasi di 17 titik. 17 basisnya apa itu? Basisnya ada yang kampung, ada yang kecamatan, tergantung karena kan memang ada warga yang minta. Oh gitu. Buat kami tolong diadakan sosialisasi terkait kebakaran. Nah, nanti Dinas Pemadam Kebakaran mengagendakan di sana. Sosialisasi ya. Di sana. Iya, seperti itu. Karena begini, saya melihat itu kebencanaan terkait dengan kebakaran. Ini kan tidak melulu karena terjadi di musim kemarau, musim panas. Tapi bisa kapan saja, apalagi dengan kondisi Kota Yogyakarta ini sudah mulai instalasi listriknya itu sudah mulai menua di atas 20 tahun rata-rata, dan itu kan tidak ekuivalen setiap warga masyarakat mengetahui, hanya ganti dan lain sebagainya atau meremajakan. Nah, ini tentu saja ini menjadi leading sektornya Dinas Pemadam Kebakaran. Kami juga sebenarnya di tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran sudah menyelesaikan pembangunan jaringan hidran kering di wilayah padat penduduk. Nah, Itu. ada 2, jadi di daerah Prawiro Dirjan sama Ngawinatan. Nah, itu kan memang itu masuk sampai ke kampung-kampung gitu. masuk. Jadi itu nilainya sekitar 1,4 M anggarannya karena cukup besar, makanya dalam Kalau setiap hidran kering itu sebetulnya gimana sih Bu? Jadi- Apakah angin yang kering atau kalau yang namanya hidran itu kan pasti ada airnya? Iya. Nah, itu sebetulnya hidran gimana? kering itu sebenarnya jaringan pipa di bawah tanah gitu loh Pak, di bawah tanah. Ada airnya? Nggak ada, kosong. Oh, gitu. Jadi misalnya itu memang khusus dipasang di wilayah yang padat penduduk dan tidak ada akses atau mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk. Jadi misalnya ada kebakaran di wilayah, mobil pemadam kebakaran datang ke situ, dia ada alat kayak Ya, ada kayak salurannya, salurannya, ya. Tinggal connect di situ, kemudian terus, didorong ya. didorong kan lewat bawah tanah nih. Nanti kalau misalnya ada box warna merah, nah itulah selangnya. Selangnya, yang menyalurkan air. Itu targetnya sudah sampai berapa kampung? Masih banyak Pak, karena kemarin terbatas anggaran karena satu hidran kering itu minim 1 M. Oh, gitu. Nah, makanya kami mendorong ada koordinasi yang baik ya di pemerintah kota. Kalau misalnya PU sedang mengerjakan jalan di wilayah itu, sekalian dong itu dibuat. Jadi kan Itu salurannya pipanya pipa besi atau pipa pralon atau apa itu? itu pipa pralon Pak ya yang standar, karena jangan sampai nanti pecah Iya, ya. Kalau pecah. pecah repot juga. Kami juga mendorong dari Dinas Pemadam Kebakaran, kami mendorong bahwa hidran kering yang sudah ada itu dicek. Oh, paling tidak ada Pengecekan ini ya, rutin, secara rutin. ada uji coba atau mungkin kalau keisi tikus atau apa? Iya, karena kita nggak ngerti, mungkin di situ entah keinjek Mobil, motor. Kalau atau mobil kayaknya mobil. enggak, karena hidran kering itu dipasang wilayah yang tidak bisa masuk mobil Pak Oh, sebenarnya. Atau mungkin motor, atau mungkin ada barang berat.
yang bikin pecah, dan itu memang harus dicek secara paling rutin. juga secara berkala, kira-kira memungkinkan nggak itu? Mungkin kan sih sebenarnya, tapi memang membutuh anggaran ya Pak, karena kan memang tidak Nah, mudah. Begini, Iya, kan pengecekan itu bisa nggak diusulkan oleh masyarakat? bisa, Misalkan seperti ini, bisa. kan kita ini unit mobil pemadam kebakarannya ada berapa Bu di kota Jogja? Saya lupa sih, tapi memang satu ada yang sudah rusak Pak. Jadi untuk kalau Oh, itu yang lama ya? lama, mereka kemarin menganggarkan karena cukup besar anggarannya, jadi tidak jadi lagi. Jadi kayak seharusnya kalau misalnya tangga itu naik kan ada alatnya nih, tapi ini nggak bisa, cara manual, jadi katanya gitu. Tapi memang Itu yang kuno itu yang masih. iya sebenarnya. Nah, Saya maksudnya juga begini Bu, kalau itu memungkinkan sebetulnya setiap yang sudah ada hidran keringnya ini bisa ya untuk apa melakukan uji coba atau apa kontak ke pemadam kebakaran, dan pemadam kebakaran sendiri kan punya kegiatan untuk membuang air yang ada di tandonnya mobil itu kan seperti secara itu. berkala Iya, kan gitu secara kan. berkala, iya. Nah ini Ada. Kemarin bisa ya. salah satu contoh di wilayah Tukangan, Tegal Panggung, mereka ingin minta dicek karena selama itu dibuat belum pernah dicek. Belum pernah dicek. Terus akhirnya diusulkan lewat Komisi C dan kami menyampaikan ke dinas terkait dan langsung direspon bagus. Nah, bisa sebenarnya. Dan masyarakat sudah membuktikan bahwa hidran kering ini Bisa dan berfungsi, berfungsi ya. dengan baik. Walaupun kita tidak berharap tidak ada kebakaran Tidak, ya Pak, ya. Tapi kan ini apa ya istilahnya sama-sama di dinas sendiri butuh, artinya satu kegiatan yang untuk nguras ya istilahnya untuk menghabiskan satu tangki mobil kemudian diisi lagi, apakah mesin-mesin dorongnya, pompa dorongnya itu bagus berfungsi atau dengan tidak, baik. ya. Itu kan untuk latihan petugasnya Untuk kan latihan Pak. petugas dan lain sebagainya. Dan juga itu kerjasama dengan kita juga dari Damkar juga sudah membentuk Satlakar. Gitu. Jadi juga bekerja sama dengan Satlakar, BPBD yang ada di sana, Linmas dan lain-lain. Nah, Bu Riri, ini terakhir. Beberapa waktu yang lalu saya diundang mendampingi Pak Wakil Wali Kota Iya. memberikan award kepada beberapa perusahaan, terutama perhotelan di lingkungan kota Yogyakarta ini untuk dicek keselamatannya termasuk kebakaran. Iya. Itu ada. Nah, di situ ada satu juga. Kita ini kan di Jogja katanya banyak bermunculan gedung tinggi, hotel. Iya. Nah, tapi tentu saja muncul kalau ada apa-apa, apakah pemerintah kota Yogyakarta itu mempunyai kemampuan mobil pemadam kebakarannya itu sampai tangganya, Sampai tangga atas, ya. sampai atas itu, apakah ada kemampuan di situ? Kemarin saya juga sudah menanyakan ke Pak Okto ya, Ya. kepala dinas, bahwa walaupun rusak, tapi tangga itu berfungsi sampai 30 meter. Mau 30 meter. 30 meter. Kayaknya kalau untuk gedung atau Nah, karena kita kan aturannya paling tinggi 32 meter ya, iya, istilahnya masuk lah. bangunan ini Bisa masih masuk sebenarnya, ya. tapi mungkin memang menjadi catatan bagi kami bahwa itu memang ada yang rusak Pak ya, tapi kan lama kalau secara manual. Kalau memang itu diperbaikin, dibeli alatnya mungkin lebih gampang karena kan pakai sistem komputer dan itu harganya bisa sekitar 1 M, makanya tidak dianggarkan, akhirnya dialihkan untuk hidran itu dulu sementara. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti atas dorongan Pak Ketua bisa Saya menganggarkan bisa itu. ini kan ngatas juga laporan dari Ibu kan. Iya, Nah, iya. bagaimana untuk bisa ini. Iya. Baik, pemirsa, saudara-saudara sekalian, warga Kota Yogyakarta, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Ketua Komisi C, Bu Riri Banowati, terkait dari pola pembangunan baik yang sedang, sudah, dan akan dilakukan. Pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta yang tetap berpedoman pada satu kewilayahan strategis untuk mendorong kebangkitan ekonomi. Yang kedua, bagaimana pola kenyamanan dan keamanan Kota Yogyakarta itu digagas untuk menjamin semua keamanan dan kenyamanan. Yang terakhir adalah pembicaraan saya dengan Bu Riri Banowati adalah terkait dengan keselamatan
Keselamatan yang diutamakan adalah keselamatan warga Kota Yogyakarta, baik dari bencana alam, bencana kebakaran maupun bencana non alam yang sedang kita hadapi secara baik mulai perencanaan maupun target-target tadi sudah disampaikan. Kalau ini semua nanti bisa terwujud atas dukungan dorongan dari masyarakat Kota Yogyakarta, ini saya kira Kota Yogyakarta akan terwujud kota yang aman, nyaman, serasi dan asri. Terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu lagi dengan agenda yang lain. Tentu saja sesuai dengan ketugasan kami sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka ikut membuat kebijakan di mana arah kebijakannya adalah mensejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.